Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, perlindungan dan berkah kepada Anda semuanya. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa melakukan kajian yang bermanfaat, yang memberikan hikmah, tuntunan, bimbingan kepada kita semua dalam memahami petunjuk Allah dari dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita memasuki program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-111. Kita akan melakukan kajian sebuah ayat yang menarik yang bercerita tentang betapa seluruh jagat raya dengan segala isinya ini sedang bertasbih kepada Allah. Ayat yang seperti ini berulang kali, diulang-ulang ya di dalam Al-Quran dengan secara luar biasa oleh Allah, sehingga patut untuk kita kaji lebih mendalam. Karena ayat-ayat yang secara berulang difirmankan oleh Allah itu berarti Allah sedang ingin memberikan pelajaran yang lebih mendalam kepada kita. Berulang kali Allah memfirmankan ayat ini di dalam kitab suci. Itu menunjukkan atau menandakan kepada kita bahwa Allah ingin memberikan hikmah yang mendalam. Sehingga diulang dengan cara redaksi yang beragam. Ya, ini kita kenal sebagai ayat mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat itu memiliki kandungan yang sangat mendalam dan harus dilakukan pemahamannya dengan kajian yang komprehensif dan holistik. Berbeda dengan ayat-ayat muhkamat yang sangat sederhana dan sangat jelas, gamblang, tanpa perlu pemahaman atau kajian yang mendalam. Oke, sahabat sekalian, ayat tentang tasbih ini di dalam Al-Quran berkali-kali diulang. Salah satunya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda semua dan menjadi kajian kita di episode kali ini adalah surat Al-Isra ayat 44. Di surat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih kepadanya langit yang 7 dan bumi beserta siapa saja yang ada di dalamnya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat tentang tasbih yang memberikan gambaran secara sangat luas. Karena di situ Allah menyinggung atau menginformasikan mulai dari langit yang 7, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Bahkan kemudian ditegaskan dengan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih hanya kepada Allah. Sahabat sekalian, di dalam ayat ini terkandung beberapa macam hikmah atau beberapa informasi yang mengandung hikmah sangat mendalam. Yang pertama adalah Allah menyebut kalimat langit dalam bentuk jamak. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wa man fihin. Bertasbih kepada Allah, kepadanya samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7 dan bumi. Wa man fihin dan siapa saja yang ada di dalamnya. Poin-poin yang menarik di sini, satu, Allah memberikan gambaran tentang langit, tetapi langitnya disebut dalam bentuk jamak, samawat, samawatu sab'u, langit-langit yang jumlahnya 7. Tetapi kemudian disambungnya wal ardu dan bumi dalam bentuk tunggal. Jadi di sini mengandung informasi yang diberikan Allah kepada kita, bahwa jagat raya ini sesungguhnya tersusun terdiri dari ruangan-ruangan langit yang berlapis-lapis. Kita sudah pernah membahas ini dalam sejumlah episode. Tetapi menjadi poin yang penting kembali ketika kita berbicara tentang bahwa seluruh jagat raya ini sedang bertasbih kepada Allah.
Bukan hanya langit dunia, langit pertama, tetapi juga langit kedua, langit 3, 5, 6, 7 gitu ya. Seluruh jagat raya, ruangan alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Tetapi kemudian disebutlah wal ardu, dan bumi dalam bentuk tunggal. Ini menarik secara pendekatan bahasanya, bahwa di dalam Al-Quran kata langit itu disebut dalam bisa tunggal, bisa jamak. Ya, as-sama itu langit tunggal. Sama ad-dunya misalnya, langit dunia tunggal. Langit pertama. Tetapi ketika Allah menyebut seluruh paket langit, mulai dari langit pertama, langit dunia, ditambah langit 2 sampai yang ketujuh di mana akhirat berada, maka Allah menggunakan kata jamak samawat. Dan di situ disebutkan sebagai samawatus sab'u, ada 7 lapis. Nah, kita sudah pernah membahas ini secara saintifik pun sekarang ilmu pengetahuan, astronomi maupun kosmologi, astrofisika sedang berproses untuk menemukan bukti-bukti yang semakin banyak bahwa memang langit ini bukan cuma satu, tetapi berlapis-lapis, berdimensi-dimensi. Digambarkan di dalam salah satu teori yang mutakhir, yaitu teori superstring yang kemudian disempurnakan menjadi teori membran atau M-teori. Di sana kemudian semakin didapatkan data-data, indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa jagat raya ini bukan cuma universe tetapi multiverse. Nah, jagat raya dalam bentuk wadahnya ya, yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai samawatus sab'u, ruangan berdimensi atau berlapis 7, yang kalau secara astronomi atau kosmologi disebut berdimensi 11, itu adalah wadah dari seluruh yang ada di dalam jagat raya ini. Ternyata sedang bertasbih. Yang kedua, bumi itu di dalam Al-Quran tidak pernah disebut dalam bentuk jamak. Tidak ada istilah bumi dalam bentuk jamaknya di dalam Al-Quran. Yang ada ya cuma al-ardu. Al-ard itu adalah kalau dalam bahasa Inggris earth, ya, di bahasa Inggris kan menjadi earth. Dalam bahasa Arab adalah al-ardu, yaitu bumi, itu selalu dalam bentuk tunggal. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa di jagat raya yang multiverse itu ternyata bumi kita ini ya satu-satunya. Itu poin yang pertama ya. Kemudian yang kedua di situ dalam kalimat ayat ini dikatakan wa man fihin, dan siapa saja yang ada di dalamnya, menggunakan kata man. Itu menunjuk kepada makhluk yang berkecerdasan atau makhluk yang hidup minimal. Ternyata semuanya bertasbih kepada Allah. Artinya jagat rayanya, wadahnya bertasbih. Buminya yang satu, panggung drama kehidupannya bertasbih kepada Allah. Dan seluruh isinya yang hidup maupun yang berperadaban juga bertasbih kepada Allah. Nah, masih dilanjutkan lagi oleh Allah dalam kalimat berikutnya yang menunjukkan bahwa bukan hanya yang hidup dan berkecerdasan, melainkan semua yang menjadi isi jagat raya ini juga bertasbih. Yang ditunjukkan di dalam kalimat wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan setiap syai'in, setiap segala sesuatu, itu tidak ada yang tidak bertasbih. Mereka semuanya sedang bertasbih dengan memuji Allah. Jadi betul-betul ini dijaring ya dalam peristilahan yang menunjukkan bahwa jagat raya, bumi yang berperadaban ya, isinya yang hidup dan berperadaban maupun segala sesuatu yang tidak hidup, itu semuanya tidak ada yang tidak bertasbih, semuanya sedang bertasbih kepada Allah, sedang memuji keagungannya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah dalam kalimat berikutnya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi mereka atau kalian semuanya tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka itu. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah maha penyantun lagi maha pengampun. Sahabat sekalian,
Ayat ini menjadi salah satu ayat yang luar biasa ketika kita kupas kedalamannya tentang tasbih itu. Sesungguhnya tasbih itu apa? Kok digambarkan sedemikian dahsyatnya oleh Al-Quran sehingga langit bertasbih, bumi bertasbih, yang hidup bertasbih, semua isinya jagat raya yang mati pun bertasbih, bahkan ditegaskan tidak ada satupun kecuali bertasbih kepada Allah. Apakah bertasbih itu cuma sekedar mengucapkan subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Tentu lebih dahsyat dari itu, lebih dalam dari itu. Karena ungkapan subhanallah itu tentu hanya disampaikan, diucapkan oleh manusia yang berbahasa Arab dalam konteks ini. Tetapi ketika kita melihat ayat itu, yang mencoba mengkaji ayat itu, ternyata ayatnya menggambarkan seluruh makhluk. Artinya apa? Tasbih itu bukan sekedar ucapan subhanallah, lebih substansial dari itu, lebih esensial dari itu. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang berbeda, maka kita mendapatkan gambaran betapa banyaknya gambaran di dalam Al-Quran yang memberikan informasi siapa saja yang bertasbih itu. Misalnya di dalam surat An-Nur ayat 41 di mana Allah menceritakan burung-burung yang bertasbih kepadanya. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat ta'iru safat. Kullun qad alima salatahu wat tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di ayat ini Allah menggambarkan bagaimana segala yang hidup berkecerdasan dan burung-burung itu bertasbih. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat ta'iru saffat. Apakah kalian tidak melihat bahwa segala yang ada di langit itu menggunakan man fis samawati wal ardi? Penggunaan kata man itu menunjuk kepada makhluk yang hidup yang berkecerdasan. Semuanya itu bertasbih, wat ta'iru, dan juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Sahabat sekalian, menarik ini. Ternyata tasbih itu tidak selalu bermakna mengungkapkan atau diungkapkan dengan verbal, dengan kalimat subhanallah. Tetapi lebih substansial dan lebih esensial dari hal itu, yaitu sebuah pengakuan terhadap keagungan Allah atau mengikuti segala sunatullah yang telah dijalankan atau dimasukkan Allah ke dalam seluruh jagat raya ini, sehingga kehidupan dan drama jagat raya ini berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Sudah belasan miliar tahun, tetapi semuanya sudah berjalan dengan baik-baik saja, mengikuti hukum alam yang berlangsung atau yang berlaku di dalamnya. Sahabat sekalian, digambarkan dalam ayat ini bahwa burung-burung itu bertasbih dengan mengembangkan sayapnya. Dan masih ditambahkan lagi, masing-masing sudah mengetahui cara bertasbihnya, cuman kita ini tidak memahaminya. Kalau kita melihat kalimat yang difirmankan Allah dalam ayat ini, maka kata tasbih itu sesungguhnya lebih substansial dari sekedar ungkapan dengan bahasa verbal. Subhanallah yang seringkali kita maknai sebagai maha suci Allah. Tetapi kita tidak mendapatkan sebetulnya maksudnya apa sih maha suci itu? Apakah maha bersih gitu ya? Atau apa? Nah, kalau kita masuk ke kedalaman dari berbagai macam ayat yang difirmankan Allah, sesungguhnya maha suci itu mengarah kepada Allah yang maha hebat, yang tidak memiliki kekurangan apapun, sangat sempurna. Maha suci Allah dari segala kelemahan, kekurangan,
hal-hal yang melemahkan yang dimiliki oleh makhluk. Karena dia adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Secara gampang kita bisa mengatakan Allah itu maha hebat, maha dahsyat, maha sempurna. Nah, ketika kita masuk ke kedalaman makna itu dan kemudian tidak terjebak kepada sekedar kalimat verbal, maka kita bisa merasakan lantas ayat-ayat yang kita baca ini. Kenapa misalnya Allah mengatakan atau memfirmankan bahwa burung-burung itu bertasbih dengan mengembangkan sayapnya. Itulah cara sembahyangnya dia. Mengikuti sunatullah, mengikuti desain yang di ayat lain digambarkan sebagai Allah mendesain makhluknya dengan desain yang sangat sempurna, yang serapi-rapinya. Tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. Semua atas kehendak dan ilmu Allah yang maha bijaksana lagi maha berkuasa. Karena itu di dalam ayat-ayat yang berbeda Allah memfirmankan, menceritakan tentang berbagai macam makhluk yang tidak makhluk hidup tetapi dikatakan sebagai bertasbih. Di antaranya misalnya halilintar atau guruh ya, atau di ayat yang lain lagi gunung-gunung dan seterusnya digambarkan bertasbih kepadanya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 Allah berfirman, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa malaikatu min hifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sahabat sekalian, jadi dalam sejumlah ayat yang masih banyak lagi ayat-ayat yang berbeda yang menceritakan bahwa seluruh jagat raya, baik yang hidup maupun yang mati, itu semuanya sedang bertasbih kepada Allah. Maka apa yang kita bisa pahamkan dari kalimat-kalimat di dalam Al-Quran Al-Karim yang bercerita tentang tasbih itu? Bahwa tasbih itu adalah ungkapan gambaran ketaatan makhluk ini terhadap Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Itu bisa diungkapkan secara pikiran, dalam mindset kita, dalam ungkapan kata-kata, atau dalam perbuatan kita, atau bahkan dalam fitrah penciptaan. Ketika semua makhluk itu mengikuti fitrah penciptaannya, maka itu menggambarkan betapa maha hebatnya, maha agungnya Allah yang menciptakan dan mendesain segalanya dengan begitu sempurna ini. Sehingga jagat raya yang usianya sudah 14 miliar tahun ya kurang lebih itu masih sustainable, masih ada. Seandainya ini tidak dijaga oleh Allah, Tuhan yang maha memelihara segalanya, Rabbul Alamin, maka ini tentu sudah runtuh. Dengan hukum alam yang diterapkan Allah di dalam jagat raya yang 7 itu, Allah mempertahankan ini sampai miliaran tahun. Buminya juga sudah hampir 5 miliar tahun. Bahkan kemudian muncul kehidupan di planet bumi dengan segala macam prasyarat yang harus ada, sangat kritis, yang ternyata tidak bisa atau sampai sekarang belum ditemukan di benda-benda langit selain bumi kita ini. Ini menunjukkan kepada adanya pencipta yang maha hebat, maha dahsyat, maha suci dari segala kelemahan. Karena begitu ada kelemahan sedikit saja, maka runtuhlah semuanya ini. Nah, itulah sahabat sekalian yang digambarkan dalam sekian banyak ayat tentang tasbih kepada seluruh jagat raya secara generik. Nah, sedangkan kepada manusia kemudian dipesankan secara khusus. Kenapa? Karena manusia ini memang makhluk yang sangat istimewa, yang diberi kebebasan untuk memilih, berbeda dengan benda-benda mati, planet-planet, ya, benda-benda langit, atau petir, atau hujan, dan sebagainya, yang sepenuhnya mengikuti sunatullah tanpa bisa memilih. Tetapi kepada manusia diberikan kelonggaran, keleluasaan untuk bisa melakukan pilihan dengan segala konsekuensinya. Maka tasbih bagi seorang manusia adalah sebuah ungkapan, ya, ungkapan pengakuan atas kehebatan, kedahsyatan, kemahasegalaan Allah itu. Karena sebaliknya kita ini bisa melakukan yang berbeda.
yaitu tidak melakukan pengakuan atau melakukan pengingkaran. Yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai kafir, itu mengingkari realitas bahwa Allah adalah maha segala-galanya, Tuhan yang patut diagungkan, Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia untuk bertasbih kepada Allah itu? Allah menggambarkan ini di dalam surat Al-Hijr ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Dengan sangat ringkas dan gamblang ayat ini kemudian memberikan bimbingan kepada kita bahwa untuk bertasbih kepada Allah sebagaimana tasbihnya makhluk-makhluk yang lain itu, manusia ini diajari untuk memahami tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ilmu Allah dan segala macam sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu. Dari kepahaman itu kemudian muncullah pengakuan. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan kata-katanya. Dan kemudian dilakukan dalam kehidupannya, di mana kita kemudian menyimpulkan itu sebagai bersujud hanya kepadanya. Bersujud di dalam sholat kita maupun bersujud hati kita merunduk di dalam setiap peristiwa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi begitu luasnya makna tentang tasbih itu. Bukan hanya sebuah ungkapan verbal, tetapi totalitas penghambaan kita kepada Allah yang maha berkuasa, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya, memberikan hikmah kepada kita supaya kita menjadi golongan hamba-hambanya yang bisa bertasbih dalam arti yang sebenar-benarnya hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.